Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa iman Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan channel Islam Madinah. Kali ini kami akan membawakan judul apakah masuk surga karena amal atau karena rahmat. Sebagai pendahuluan, dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia dimasukkan ke dalam surga karena amal. Sedangkan dalam suatu hadis, contohnya Muslim 5037 disebutkan bahwa manusia masuk surga karena rahmat Allah. Lalu bagaimana? Apakah bertentangan? Bagaimana menyikapinya? Nah, sajian ini melakukan pendekatan dari beberapa af'al dan sifat Allah supaya mudah difahami. Apakah masuk surga karena amal? Dalam Al-Quran banyak disebutkan masuk surga karena amal. Beberapa diantaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang selalu kamu kerjakan. Al-A'raf ayat 43. Juga dalam An-Nahl 32, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Itu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka, para malaikat, mengatakan, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah padamu, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Demikian pula dalam Az-Zukhruf 72, Bismillahirrahmanirrahim, Atilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang selama ini kamu kerjakan. Lalu, mengapa Allah berkalam? Karena amal. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa Allah menyatakan orang masuk surga karena amal? Ada beberapa alasan logis yang bisa dipahami. Pertama, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Untuk itu harus beramal. Kedua, Allah memotivasi manusia agar gemar beramal. Yang ketiga, Allah maha mensyukuri. Amal manusia diapresiasi, dihargai. Yang keempat, Allah maha adil. Ya, tidak begitu saja memasukkan orang ke neraka atau ke surga. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, manusia sebagai khalifah. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah sebagaimana dalam Al-Baqarah 30, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah ini bertugas menggantikan misi Allah yang berfungsi untuk memakmurkan bumi sehingga bumi dikelola dengan baik supaya bisa dimanfaatkan silih berganti. Sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Untuk bisa memakmurkan bumi, khalifah harus berupa berbagai profesi. Petani, nelayan, politikus, pedagang, guru, ustadz, dosen, dokter, buruh, karyawan, dan lainnya. Tapi jangan iri dengan profesi karena semua itu di mata Allah itu sama, khalifah. Ya. Dan Allah juga menilai amal kita dimanapun kita, sebagai apapun kita, itu sama dalam pandangan Allah. Sebagaimana Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi setiap wijhah ada muwalinya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam tafsir, wijhah diartikan umat. Dalam kasus kekhalifahan dan konteks kekinian, umat itu mungkin tidak hanya umat beragama saja, tapi juga komunitas suatu profesi, petani, pedagang, dan seterusnya. Muwali adalah kiblat, arah berpaling, orientasi. Jadi untuk komunitas bisa cita-cita atau target. Target petani tentu berbeda dengan politikus. Namun semua harus sadar sebagai wakil atau khalifah Allah dan menjadikan profesi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dengan mengharap ridho Allah. Di mana saja kamu berada, maksudnya dimanapun kamu bekerja, profesi apapun, yang penting berlomba untuk mendapat ridho Allah. Artinya, istilah beramal jangan dipersempit hanya pada ibadah ritual saja.
Jadi setiap kali kita mau bekerja harus diniatkan untuk mengabdi kepada Allah dalam memenuhi tugas Allah sebagai khalifah. Jika tidak demikian, maka kita tidak berfungsi sebagai khalifah Allah dan juga tidak berfungsi sebagai hamba Allah. Dengan usaha maksimal atau jihad, Allah akan puas ridho dengan usaha kita. Itulah pentingnya amal. Berikutnya Allah motivasi manusia supaya beramal. Dalam Al-Maidah 48, Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Dalam ayat lain, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langitan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan 10 kali lipatnya. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka sedikit pun tidak dizalimi. Al-An'am 160. Dalam Hud 144, innal hasanati yudhibanas sayiat. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan. Ayat-ayat tersebut jelas ya, merupakan ayat motivasi supaya kita banyak beramal. Berikutnya, Allah Maha mensyukuri. Allah menghargai, mensyukuri usaha manusia. Ini merupakan sifat asyakur. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu disyukuri. Al-Insan ayat 22. Dalam ayat lain, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Demikian itu agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Allah untuk menghargai usaha kita, tapi karena sifat Allah yang Maha Mensyukuri, Allah memberi apresiasi. Berikutnya, Allah Maha Adil, Al-Muqsit. Prinsip adil di sini adalah amal sesuai ganjaran, ganjaran sesuai amal. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, Allah yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat lain, Allah berfirman, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha afa bina hasibin. Kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun amal itu hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Dalam ayat lain Allah berfirman, qul la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Katakanlah kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kami kerjakan dan kami tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu kerjakan. Dalam Yasin 54, falyawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini tidak ada sama sekali orang yang dirugikan sedikit pun. Kamu tidak akan diberi balasan kecuali atas apa yang telah kamu kerjakan. Pemirsa, kemudian selain itu ada pengadilan akhirat. Allah Maha Adil sehingga tidak sewenang-wenang memasukkan orang tertentu ke dalam neraka dan yang lain ke dalam surga. Karena itu Allah merasa berkewajiban menegakkan keadilan di akhirat nanti. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian sungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Dalam pengadilan untuk memvonis seorang masuk neraka atau surga perlu bukti otentik. Nah ini Allah menjamin otentitasnya
Sebagaimana difirmankan, "Wudi al-kitabu fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada." Diletakkanlah kitab catatan amal pada setiap orang, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali mencatatnya. Mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Tuhanmu tidak menzolimi seorang pun. Dalam ayat lain, Allah berfirman, "Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idi ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri, tidak ada satupun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap. Jadi semua kehidupan kita direkam. Namun selain bukti rekaman hidup tadi, Allah juga mendatangkan saksi-saksi. Sebagaimana dalam Yasin 65, Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami membungkam mulut mereka, tangan mereka lah yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dengan demikian, sempurnalah pengadilan Allah tanpa ada rekayasa. Pengadilan akhirat ini meralat, merevisi atau menganulir pengadilan di dunia yang tidak mungkin adil dengan sempurna. Pemirsa, tadi udah jelas dengan keterangan tadi bahwa amal yang kita lakukan itu merupakan bentuk dari karena memang kita sebagai khalifah, kemudian Allah mengapresiasi, Allah memotivasi, dan juga memang Allah Maha Adil. Nah, lalu bagaimana dengan adanya dalil bahwa manusia dimasukkan surga karena rahmat? Maka kita harus bijak. Artinya Al-Quran mengatakan manusia masuk surga karena amal, maka kita pakai dalil yang ini dulu supaya kita beramal. Ya. Jangan sampai kita sudah dimotivasi, ya sudah Allah sudah menghargai kita, kita tidak mau beramal. Ya. Setelah beramal, lalu jangan takabur dan ujub ya dengan amal kita, karena hakikatnya kita bisa beramal karena fasilitas atau rahmat dari Allah juga. Yang kedua, orang ingin tinggal di istana saja susah, apalagi surga ya. Surga itu pastinya lebih nikmat dari istana raja, mahal, tidak akan terbeli dengan besarnya amal kita. Nah, kemudian kita minta rahmat Allah. Amal soleh kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Jadi jangan pakai hadis dulu, dengan rahmat lalu kita tidak mau beramal. Kalau tidak beramal, bagaimana Allah merahmati Anda, merahmati kita? Sebagai kesimpulan, kita harus berperan sesuai peran kita semaksimal mungkin sebagai khalifah dan hamba Allah. Amal kita semua terekam dengan baik dan nanti kita akan dapat rapor dari peran kita. Jadi di hari hisab itu sebenarnya hari bagi rapor ya, kalau siswa itu. Kita juga jadi pesakitan menghadapi pengadilan Allah yang pasti adil. Untuk itu kita harus punya bukti rekaman yang bagus supaya layak masuk surga. Sebagai penutup, Allah alam, hanya Allah yang maha tahu. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika ada Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol kepada Allah. Jika Anda share ke grup lain, berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda subscribe, berarti Anda membantu dakwah ini. Jika Anda ada salahnya, tentu karena kebodohan saya. Untuk itu silakan perbaiki lewat komentar. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.